Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masalah sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, di mana pihak 01, pihak Pak Amin atau Pak Anies Baswedan Muhaimin, dan pihak 03 Ganjar Mahfud MD melakukan gugatan, dan ini adalah hak dari mereka teman untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan ada hal yang menarik apa yang disampaikan oleh pihak 01 maupun 03 mengenai kecurangan di Pilpres 2024. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat apa yang disampaikan oleh pihak 01, tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menyikapi dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan ini tadi terbukti ketika kami menanyakan kepada ahli hukum administrasi, inilah yang menjadi sebab batalnya pencalonan. Oleh karena itu kami optimis bahwa ini adalah pelanggaran yang terukur yang hari ini terbukti. Begitu kesimpulannya. Dan ini terkonfirmasi juga tadi apa yang disebut inline itu dari pusat sampai ke kepala desa, yaitu presiden pernah mengumpulkan ya kan seluruh kepala desa yang ada, dan bahkan itu ada dialog tadi dikutip langsung oleh ahli kami. Pada waktu itu presiden itu kan menanyakan kepada Mendagri ini terhadap ya kan PJ ini berapa lama untuk melakukan evaluasi. Pada waktu itu kita sama-sama mendengar kan Pak Mendagri menjawab ya itu bisa 1 bulan, 3 bulan atau 1 bulan. Pak Jokowi langsung menyatakan saya akan evaluasi per hari. Ya setiap hari bisa dievaluasi. Apa artinya? Setiap hari PJ ini kalau tidak memenuhi, kalau bahasanya Pak Jul tadi, gerak, mimik dan sebagainya, dia bisa dievaluasi dan bisa diganti. Itulah yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan PJ di seluruh Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi juga apa yang dikemukakan tadi, mengkonfirmasi juga keterangan juga kita berbagai ahli, baik ahli tentang kepemiluan maupun ahli hukum administrasi negara. Ini terkonfirmasi apa yang dikemukakan tadi, cacat konstitusional, cacat prosedural itu terkonfirmasi oleh saksi yang kami hadirkan juga, yaitu saudara Patra, karena dia mengemukakan apa yang terjadi di sidang di KPP. Di dalam sidang di KPP itu terbukti secara sah dan meyakinkan itu, yaitu KPU pada waktu proses pendaftaran melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh aturan PKPU itu sendiri. Apa yang paling mendasar ketentuan itu tentang proses penerimaan saudara Gibran pemilih pendaftarannya. Harusnya, nah ini dalam proses itu, harusnya tanggal 29 Oktober itu saudara Gibran itu proses pendaftarannya dicoret. Atas kekeliruan langkah yang diambil oleh KPU dengan menerbitkan keputusan itulah sehingga di KPP memutuskan memberikan peringatan, ya kan, sanksi dianggap pelanggaran berat, dan peringatan yang terakhir yang ketiga kali. Jadi itu yang kawan-kawan, apa yang kita bangun argumentasi kita dalam gugatan terkonfirmasi dengan tadi baik ahli maupun saksi-saksi yang sempat ada itu terkonfirmasi. Jadi gugatan yang kami ajukan yang apa yang selama ini dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang itu disampaikan baik dalam kerangka teori yang disampaikan ahli maupun dalam fakta yang ada di persidangan sebelumnya, itu sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya kira itu yang sama saya. Ya, terakhir menutup keterangan dari para kuasa hukum pemohon, tadi ada satu hal ya yang sangat mendasar mengenai pembuktian surat keputusan KPU di P17, di mana setelah dicermati ya pada bagian mengingat nih, pada bagian mengingat KPU tidak mencantumkan
putusan 90, putusan MK 90. Tapi hanya mencantumkan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan nomor 2 adalah mengingat PKPU 19/2023. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa ada cacat yuridis dalam penetapan pasangan calon. Dan ini tadi terbukti ketika kami menanyakan kepada ahli hukum administrasi, inilah yang menjadi sebab batalnya pencalonan. Oleh karena itu kami optimis bahwa ini adalah pelanggaran yang terukur yang hari ini terbukti. Begitu kesimpulannya. Nah itu teman-teman, temuan dari pihak 01 menyikapi pelanggaran atau kecurangan di Pilpres 2024, terutama di Gibran teman, karena Gibran itu keputusannya maju menjadi calon wakil presiden itu dilematis dan problematik, penuh dengan pelanggaran kode etik, baik itu yang ada di MK maupun di KPU. Ini melanggar semuanya, melanggar kode etik. Nah, dengan pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini, maka pihak 01 meyakini bahwa Gibran mestinya gagal menjadi calon wakil presiden. Makanya ini digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman, coba kita lihat lagi temuan mengenai kecurangan di Pilpres lewat formulir C1 di Sirekap. Kita tonton video yang satu ini. Kelemahan Sirekap ya, berdasarkan pengalaman kita dan bukti yang kita dapat ini, data ini, apakah kita jamin bahwa C1 dan C salinan itu asli? Kenapa? Semua tanda tangannya palsu. Ini saya bisa buktikan. Yang menandatangani di form ini adalah satu orang, karena satu kalimat dan satu huruf semua. Nah, Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Saya harus membuka tabir ini supaya mata kita ini terlihat semua. Kita ini bisa melihat bahwa ini ada yang salah, dan disitulah celah oknum-oknum itu melakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik. Ini akan ada celah, bisa jadi foto dibuat palsu. Nah, ini yang kita temukan nih. Nanti kita bisa cross check, ya. Penyelenggaranya siapa, KTP-nya kita minta, ya, SK-nya kita minta, seperti apa tanda tangannya di KTP itu. Ini bisa kita cek nih semua. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kami bisa meyakini angka-angka itu, ya, sementara dasar dari angka itu C1-nya yang menandatangani kami tidak tahu. Itu teman-teman, temuan kembali mengenai kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Jadi ada formulir C1 yang ditandatangani satu orang. Jelas ini adalah bentuk pelanggaran. Dan kemudian teman, kita juga akan melihat lagi pandangan saksi dari pihak 03, yaitu pihak dari Ganjar dan Mahfud MD. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Pertanyaan pertama tadi tentang nepotisme. Jadi hadirin yang berbahagia, pembentuk undang-undang menyadari betul, bahkan Mahkamah di putusan 2008 itu menyadari betul, pihak-pihak yang potensial pilkada, undang-undang pemilu, ada unsur terstruktur. Siapa itu struktur? Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu. Artinya, kalau kita urai, siapa itu aparat pemerintah? Mulai dari presiden, ya, sampai jajaran di bawahnya, sampai kepala desa. Itu adalah pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran secara terstruktur. Secara sadar, politik hukum kita memang mengarahkan ke situ. Kenapa? Faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu, yang melakukan pelanggaran terstruktur itu memang dua pihak itu. Kalau nggak penyelenggara pemilu, ya aparat pemerintah. Makanya kemudian kenapa dalil di 2014, ya, di mana pada saat Pak Jokowi maju pertama kali dalam Pilpres berhadapan dengan Pak Prabowo, itu dalil pelanggaran TSN-nya tidak mengarah kepada aparat pemerintah, tidak mengarah kepada Pak SBY yang pada waktu itu sebagai petahana yang kemudian tidak ikut lagi, tapi lebih banyak mengarah kepada penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran TSN. Tapi 2019 pelanggaran TSM diarahkan ke aparat pemerintah, yaitu mulai dari presiden. Kebetulan Pak Jokowi menjadi peserta juga. 2024 Pak Jokowi tidak menjadi peserta, tapi tetap pelanggaran TSM itu diarahkan juga ke
beliau selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah kita. Dan ini sudah menjadi patsunnya dan sudah menjadi praktik juga dan sudah menjadi fakta di dalam perkara-perkara yang pernah diputus oleh mahkamah, baik di level pilkada maupun di level pilpres. Tadi saya sudah katakan, bukan mahkamah tidak memeriksa perkara itu, bukan mahkamah tidak menyatakan bahwa dia tidak berwenang, bukan mahkamah menyatakan dia tidak berwenang, tapi lebih kepada tidak terbukti pemilu secara kolektif bahasa undang-undang bersama-sama sudah melakukan pelanggaran pemilu, sudah melakukan pelanggaran asas-asas pemilu itu. Disitulah esensinya kenapa kemudian secara sadar kita mengatakan untuk terjadinya pelanggaran TSM, untuk bisa diperiksanya pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembanding dari putusan Bawaslu, bukanlah upaya banding, bukanlah upaya kasasi semacam itu, tapi memeriksa secara keseluruhan terhadap fakta-fakta persidangan, tapi lebih kepada bagaimana kemudian fakta itu bisa diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes, kita yang studi erga omnes. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli 03 pihak dari Ganjar Mahfud MD. Ini luar biasa juga teman, saksi ahli ini. Oleh karena itu saya punya pandangan Mahkamah Konstitusi harus berpegang pada prinsip undang-undang yang ada. Jika itu melanggar undang-undang, maka harus dijatuhi hukuman sanksi teman. Seperti Gibran Raka Buming Raka, keputusannya dari pihak MK ini melanggar kode etik, dan sampai di KPU juga KPU-nya terkena pelanggaran kode etik. Nah, ini mestinya posisi dari Gibran harusnya dibatalkan demi hukum teman, agar keadilan itu benar-benar terjadi, agar keadilan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak, bukan karena dia anak presiden atau siapapun, tetapi kalau dia melanggar mestinya harus ditindak. Oleh karena itu kita berharap MK nanti memutuskan dengan seadil-adilnya dalam sengketa Pilpres di 2024 kali ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.